Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidelia Putri Pratama dengan NIM H020071 dari kelas A mata kuliah penyajian ilmiah. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Identifikasi Populasi dan Kerapatan Mikorizа Tanah pada Agroforestry Kacang Saca Inci dengan berbagai tegakan di Desa Banyurip, Kabupaten Sragen. Untuk masalahnya yang pertama yaitu belum lengkapnya informasi dan data mengenai mikorizа tanah pada Agroforestry Kacang Saca Inci dengan berbagai tegakan di Desa Banyurip, Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan tanaman kacang saca inci dan budidayanya yang belum dilakukan secara optimal. Menurut Arka dan Halimah tahun 2023. Kemudian untuk solusi yang saya berikan yaitu melakukan survei dan pengumpulan data mengenai mikorizа tanah pada Agroforestry Kacang Saca Inci dengan berbagai tegakan di Desa Banyurip, Kabupaten Sragen. Yang kedua yaitu dengan pemanfaatan mikorizа untuk membantu menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman kacang saca inci dalam rangka mendukung pengembangan kacang saca inci sebagai superfood. Kemudian untuk latar belakang mengenai studi terdahulu, yang pertama yaitu penelitian sebelumnya tentang sebaran mikorizа pada lahan agroforestry dengan komoditas tanaman kopi dan durian, didapatkan rata-rata spora mikorizа sebanyak 102,2 spora dengan mayoritas jenisnya adalah Glomus sp menurut Nugroho dan Prasetya tahun 2023. Yang kedua yaitu spora mikorizа jenis Glomus sp dengan jumlah 181,9 spora didapatkan dari isolasi tanah perakanan tanaman jagung di tanah gambut asal Jawai menurut Pangaribuan tahun 2014. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian mengenai sebaran populasi mikorizа juga dilakukan pada tanaman jagung, padi, dan ubi jalar dengan kepadatan spora 89,17 spora per 100 gram tanah, 26,5 spora per 100 gram tanah, dan 14,17 spora per 100 gram tanah menurut Alaya dan Prasetya tahun 2022. Penelitian mengenai eksplorasi dan identifikasi populasi serta kerapatan mikorizа di lahan agroforestry ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun belum ada kajian mengenai eksplorasi dan identifikasi populasi serta kerapatan mikorizа tanah pada agroforestry kacang saca inci dengan berbagai tegakan, sehingga penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah memperoleh data jumlah mikorizа arbuskular pada agroforestry kacang saca inci dengan berbagai tegakan di Desa Banyurip, Kabupaten Sragen. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik masing-masing genus mikorizа pada agroforestry kacang saca inci dengan berbagai tegakan di Desa Banyurip, Kabupaten Sragen. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan jenis dan populasi mikorizа serta kerapatan spora mikorizа pada agroforestry kacang saca inci dengan berbagai tegakan terhadap lahan monokultur jati, di mana lahan ini digunakan sebagai perlakuan kontrol. Kemudian manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dengan adanya data tentang jumlah mikorizа, sebaran, dan karakteristik mikorizа yang ada pada agroforestry kacang saca inci dengan berbagai tegakan dapat digunakan untuk mendukung pengembangan superfood dari tanaman kacang saca inci di Desa Banyurip. Kemudian untuk metodologi penelitian, penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga Agustus 2023. Kemudian lokasi penelitian ini dibedakan menjadi lokasi pengambilan sampel dan juga lokasi analisis. Untuk pengambilan sampel tanah ini dilakukan di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada penggunaan lahan sebagai berikut. Yang pertama adalah agroforestry kacang saca inci dengan tegakan jati. Yang kedua yaitu agroforestry kacang saca inci dengan tegakan jati dan empon-empon. Kemudian yang ketiga adalah lahan kacang saca inci monokultur atau agroforestry kebun pekarangan. Dan yang keempat adalah lahan jati monokultur. Kemudian sampel tanah yang telah didapatkan dianalisis populasi dan jenis mikorizanya serta dihitung kerapatan spora mikorizanya di Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta.
Untuk lokasi pengambilan sampel ini dapat dilihat pada foto yang saya ambil dari Google Maps. Untuk yang pertama yaitu lokasi agroforestry Kacang Saca Inci dengan Tegakan Jati, kemudian yang kedua adalah lahan jadi monokultur, kemudian yang ketiga adalah agroforestry Kacang Saca Inci dengan Tegakan Jati dan empon-empon, dan yang keempat adalah lahan Kacang Saca Inci monokultur atau agroforestry kebun pekarangan. Untuk lokasi pengambilan sampel ditandakan oleh pin yang berwarna merah pada tiap foto yang ada dari Google Maps. Kemudian untuk alat yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu ada untuk pengambilan sampel tanah itu menggunakan cangkul, cetok, plastik bening, label, meteran, penggaris, GPS, karet, dan juga spidol. Kemudian untuk isolasi dan perhitungan kerapatan spora mycorrhiza itu menggunakan saringan tanah dengan ukuran 45 mikrometer, 90 mikrometer, dan 120 mikrometer. Kemudian ada wadah penampung hasil saringan, ada sprayer, centrifuge, kertas saring, pipet, tabung centrifuge, corong kecil, beaker glass, petri dish, colony counter, pinset spora mycorrhiza, kaca preparat, dan juga mikroskop. Kemudian untuk identifikasi karakteristik mycorrhiza itu menggunakan buku panduan Working with Mycorrhizas in Forestry and Agriculture. Kemudian untuk analisis pH tanah itu menggunakan timbangan analitik, beaker glass, pengaduk, dan juga pH meter. Analisis KTK tanah menggunakan timbangan analitik, Erlenmeyer, shaker, kertas saring, corong kecil, pipet, labu destilasi, destilator, buret, dan juga statif. Kemudian untuk analisis C organik tanah itu menggunakan labu takar, Erlenmeyer, gelas ukur, sprayer, dan juga buret. Kemudian untuk analisis P tersedia tanah itu menggunakan gelas ukur, timbangan analitik, tabung reaksi, corong kecil, kertas saring Wattman, Erlenmeyer, pipet, dan juga spektrofotometer. Kemudian untuk bahannya, bahan-bahan yang digunakan pada saat isolasi spora mycorrhiza yaitu sampel tanah di sekitar rizosfer tanaman kacang saca inci sebanyak 100 gram, kemudian air dan juga larutan glukosa 60%. Kemudian untuk pengamatan spora menggunakan mikroskop itu bahan yang digunakan adalah Aquades. Kemudian untuk analisis pH tanah menggunakan sampel tanah kering angin sebanyak 10 gram dan juga Aquades. Kemudian analisis KTK tanah itu menggunakan sampel tanah kering angin, larutan NH4COH1N, alkohol 95%, NaCl 10%, NaOH 40%, HCl 0,1N, H3PO3 2%, Aquades, indikator campuran BCG dan MR, serta butir Zn. Kemudian untuk analisis C organik tanah itu menggunakan sampel tanah kering angin, kemudian larutan K2Cr2O7 1N, larutan H2SO4 pekat, dan juga larutan standar 5000 ppmc. Kemudian untuk analisis P tersedia tanah, bahan yang digunakan yaitu sampel tanah kering angin sebanyak 2,5 gram, lalu larutan HCl 0,025N, larutan NH4F 0,03N, kemudian amonium molibdat, larutan SnCl2, dan larutan standar P. Kemudian untuk tata laksana penelitian dapat dilihat pada flowchart. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan titik pengambilan sampel, dilanjutkan dengan pengamatan dan pengukuran mengenai diameter batang pohon tegakan, ketebalan seresah, lebar tajuk tegakan, dan suhu tanah. Kemudian pengambilan sampel tanah di setiap penggunaan lahan dengan kedalaman 0 sampai 10 cm, 11 sampai 20 cm, dan 21 sampai 30 cm, di mana di tiap kedalaman itu dilakukan 3 kali pengulangan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis laboratorium, yaitu analisis untuk populasi dan kerapatan mycorrhiza, analisis pH tanah, analisis KTK tanah, analisis C organik, analisis P tersedia tanah. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data hasil analisis laboratorium, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan skripsi. Kemudian untuk rancangan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian survei metode deskripsi dengan teknik observasi. Untuk penentuan lokasi penggunaan lahan untuk pengambilan sampel, ini dilakukan berdasarkan penggunaan lahan di lapangan atau tepatnya di Desa Banyurip yang membudidayakan komoditas tanaman kacang saca inci, yaitu
Ada lahan agroforestry Kacang Saca Inci dengan Tegakan Jati, lahan agroforestry Kacang Saca Inci dengan Tegakan Jati dan empon-empon, lahan Kacang Saca Inci monokultur, dan juga lahan jati monokultur. Kemudian sampel tanah diambil berdasarkan kedalaman tanahnya, yaitu 0 sampai 10 cm atau dengan kode A, lalu 11 sampai 20 cm dengan kode B, dan 21 sampai 30 cm dengan kode C. Setiap kedalaman dilakukan pengambilan atau pengulangan sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 36 sampel tanah. Selanjutnya, sampel tanah dianalisis laboratorium untuk analisis populasi dan kerapatan spora mikorizanya, kemudian identifikasi karakteristik mikoriza, dan juga analisis laboratorium untuk data pendukung seperti suhu tanah, pH tanah, KTK tanah, C organik tanah, dan P tersedia tanah. Kemudian untuk parameter penelitian dan metode yang digunakan, parameter penelitian ini dibagi menjadi parameter utama dan juga parameter pendukung. Untuk parameter utama yaitu populasi dan kerapatan spora mikorizaa, ini menggunakan metode penyaringan basah menurut Gerderman dan Nicholson tahun 1963, dan sentrifugasi yang mengacu pada metode sentrifugasi Brundred et al. Tahun 1999. Kemudian mengenai karakteristik mycorrhiza itu menggunakan buku panduan Working with Mycorrhizas in Forestry and Agriculture dan ditegaskan kembali menggunakan website Infam. Kemudian untuk parameter pendukungnya, yang pertama ada pH tanah, itu menggunakan metode elektrometrik, yaitu menggunakan pH meter. Kemudian KTK tanah menggunakan metode leaching, yaitu menggunakan NH4, asetat 1N, pH 7. Kemudian untuk C organik tanah menggunakan metode Walkley and Black, dan P tersedia tanah menggunakan metode Bray 1. Kemudian untuk analisis datanya, yaitu yang pertama melakukan ANOVA UGF dengan taraf 5%, digunakan untuk mengetahui pengaruh dari tiap penggunaan lahan terhadap populasi dan kerapatan mycorrhiza. Kemudian juga dilakukan uji korelasi dan regresi untuk mengetahui hubungan populasi spora dan kerapatannya terhadap sifat kimia tanah, yaitu pH, KTK, C organik, dan P tersedia pada masing-masing penggunaan lahan. Kemudian untuk jadwal penelitian, penelitian ini dilaksanakan di tahun 2023 mulai bulan Mei hingga Desember, dan tahun 2024 mulai bulan Januari hingga Maret. Untuk persiapan dilaksanakan pada bulan Mei, survei lapangan dan pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei, analisis laboratorium dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus 2023, analisis data dilakukan dari bulan September sampai Desember tahun 2023, kemudian penyusunan draft laporan skripsi dilakukan dari bulan Desember 2023 hingga bulan Februari 2024, kemudian seminar hasil dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2024. Kemudian untuk anggaran biaya penelitian, dibedakan untuk jenis-jenis kegiatannya. Yang pertama untuk pembelian cetok itu sebesar 27.000, pembelian plastik bening sebesar 36.000, pembelian label dan spidol sebesar 14.000, pembelian dry ice itu sebesar 44.000, pembelian karet gelang sebesar 5.000, pembelian meteran kain sebesar 10.000, kemudian uang makan dan akomodasi saat melakukan sampling sebanyak 300.000, kemudian pembelian kertas saring sebanyak 45.000, kemudian pembelian gula sebanyak 15.000, kemudian isolasi spora mycorrhiza untuk 36 sampel, di mana harga untuk setiap sampel adalah 60.000, sehingga totalnya adalah 2.160.000. Kemudian analisis pH tanah untuk 36 sampel, di mana harga untuk tiap sampelnya adalah 24.000, sehingga totalnya adalah 864.000. Kemudian analisis KTK tanah dengan harga analisis setiap sampel adalah 42.000, sehingga harga untuk 36 sampel adalah 1.512.000. Kemudian analisis C organik tanah dengan harga tiap sampel yaitu 24.000, sehingga untuk 36 sampel itu totalnya 864.000. Kemudian analisis P tersedia tanah untuk tiap sampel seharga 30.000, sehingga untuk 36 sampel harganya 1.080.000. Untuk total keseluruhan biaya penelitian ini yaitu 6.976.000.
Kemudian untuk referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini, sekian untuk penyampaian proposal penelitian yang akan saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.